Halo semua, selamat datang atau selamat datang kembali di channel YouTube Teresia di Amerika. Selamat datang untuk kalian yang baru bergabung dan selamat datang kembali untuk kalian yang sudah sering nonton video di channel YouTubeku ini. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk mengikuti proses remodeling atau renovasi bangunan bersejarah ini. Bangunan ini bukan rumah tinggal ya, melainkan commercial building atau tempat untuk berbisnis. Karena kalau di Amerika pengaturannya jelas, ada area dan bangunan tertentu yang memang hanya khusus untuk bisnis saja, dan juga ada yang khusus untuk tempat tinggal. Makanya di sini nggak boleh sembarangan buka warung atau toko. Jadi suamiku memenangkan tender untuk remodeling bangunan ini, dan hari ini aku diajak untuk meninjau. Bangunan komersial ini luasnya sekitar 300 meter persegi, terdiri dari 2 lantai. Luas tanahnya kurang lebih 3.000 meter persegi. Nah, ini adalah parkir khusus untuk penyandang disabilitas. Yang boleh parkir di sini hanya orang-orang yang punya stiker khusus yang dikeluarkan oleh Dewan Kota yang menyatakan orang yang bersangkutan sebagai penyandang disabilitas. Halaman parkirnya sih cukup luas ya, kalau 20 mobil sih kayaknya muat. Nah, ini bagian belakang gedungnya juga semuanya sudah diremodeling oleh suamiku. Ayo kita lihat perkampungan yang ada di sekitar bangunan ini. Oh iya, bangunan di depan sana yang tangganya kalian lihat ada di luar itu juga adalah commercial building, yaitu kantor konseling kesehatan mental. Sedangkan yang di sebelah kanan adalah kawasan residensial atau tempat tinggal, atau perkampungan gitu kalau di Indonesia. Ini pemandangan di belakang gedung dan juga tempat parkir yang ada di belakang. Kalian lihat yang di seberang sana juga adalah commercial building, yaitu tempat praktek dokter hewan. Sekarang ayo kita jalan mengitari gedung ini menuju ke depan lewat sini. Semua bangunan di Amerika, baik rumah maupun bangunan komersial, harus punya pintu exit darurat. Kalau di rumah yang berdiri sendiri cukup pintu depan dan belakang, tapi kalau gedung seperti di apartemen juga harus punya pintu darurat selain pintu depan dan belakang. Kalau bangunan komersial seperti ini pasti harus punya lebih banyak pintu darurat. Gedung ini punya 3 pintu darurat yang ada di sebelah sini, kalian lihat. Lalu ada lagi yang satu lagi di bagian lain gedung ini, lalu satu lagi ada di bagian belakang. Tadi kalian udah lihat kan gedung komersial seberang jalan yang tadi tangganya kalian lihat ada di luar. Nah, itu adalah tangga darurat. Oke, ayo kita masuk ke dalam gedung. Gedung ini adalah gedung bersejarah dan tua di kota. Bukan yang paling tua sih, karena masih banyak lagi yang lainnya. Tapi bangunan ini didirikan pada tahun 1902. Aku kurang tahu sebelumnya bangunan ini dijadikan sebagai gedung apa, atau mungkin waktu itu masih bisa jadi tempat tinggal. Tapi sebelum dibeli oleh klien suamiku ini, gedung ini adalah sekolah untuk calon massage therapist atau tukang pijat kesehatan, dan juga tempat praktek dokter. Oh, okay. This cracked up. So Huh. fill in this whole area. Aku kasih lihat dulu bangunan ini sebelum direnovasi, ketika lantainya juga masih baru dibongkar dari karpet dan belum dipasang lantai kayu yang baru. Sebelum mengajukan tender, suamiku mengecek dulu apa saja yang harus dibenahi, direnovasi, dan diperbaiki dari bangunan ini. Ini baru sedikit ruangan saja yang sudah sempat dipasang lantai kayunya, yaitu di bagian lobi dan tadi di dekat pintu masuk ya. Oh iya, melanjutkan cerita tentang sekolah terapi pijat di Amerika Serikat. Asal kalian tahu, untuk menjadi tukang pijat di Amerika Serikat itu nggak boleh sembarangan. Harus ikut sekolah di massage therapy school selama kurang lebih setengah tahun atau 6 bulan dengan biaya yang cukup mahal, karena kita harus tahu banyak hal yang berkaitan dengan anatomi tubuh seperti organ-organ dan otot-otot tubuh supaya nantinya tidak terjadi malpraktek. Ini adalah saluran untuk AC atau pendingin ruangan dan juga untuk pemanas ruangan yang alat-alatnya ada di bagian basement di bawah rumah. Untuk bisa diluluskan dari sekolah pijat ini dan mendapatkan sertifikasi, maka harus lulus tes di hadapan dewan penguji yang pastinya bertanggung
kompeten, baru dia bisa lulus dan mendapatkan sertifikasi. Itu saja belum cukup loh, karena juga harus mendaftar untuk mendapatkan lisensi atau izin praktek. Jadi semua massage therapist atau tukang pijat itu terdaftar dan mendapat lisensi. Kalau misalnya ada apa-apa, maka orang itu bisa dengan mudah dilacak. Oh iya, yang di atas lantai warna putih itu namanya vapor barrier, yaitu penyerap kelembapan. Harus dilapisi ini dulu sebelum dipasang lantai kayu. Can I walk on this? Okay. Melanjutkan cerita yang tadi bahwa profesi-profesi seperti pemijat pun tidak boleh sembarangan di Amerika Serikat. Tapi juga bayarannya sangat besar, jauh lebih besar daripada pegawai kantoran biasa. Bagi ilustrasi, gaji pegawai kantoran biasa di kotaku kurang lebih $20 per jam. Sedangkan bayaran massage terapis ini per jam bisa sampai $80 bahkan $90. Untuk yang sudah bersertifikasi, berlisensi, dan punya banyak pengalaman. Ini ruangan untuk mandi uap dan sauna, tapi saunanya belum dipasang. Ini ruangan yang paling berantakan karena semua material untuk keperluan renovasi disimpan di sini. What is it for in here? This is where they get foot baths. Foot what? So, Soaking. Oh, okay. In your love, I feel so free. And Beberapa ruangan malah masih dilapisi karpet dan belum dibongkar karena waktu aku ambil video ini memang masih tahap awal banget. Nah, ini dia lantai kayu yang sudah dipasang di atas vapor barrier. Sekarang ayo kita naik ke lantai 2. Nantinya tangga ini juga akan dibongkar karpetnya dan akan direnovasi. or they might be able to stare at the flooring too. Nah, ini ada dapur di lantai 2, nantinya ini akan dipakai dapur untuk para karyawan. Lalu ini akan jadi ruang pijat di lantai 2 yang saat ini juga masih dilapisi karpet dan belum sempat dibongkar. Yang aku sukai dari bangunan ini adalah tiap ruangan itu ada jendelanya, bahkan ada juga jendela di toilet atau kamar mandi. feel so free. And I was enchanted to meet you. Oke, setelah ini akan aku kasih lihat renovasi seluruh lantai di bangunan ini. Every moment spent with you is magic. Dan ini adalah hasilnya bangunan yang sudah diremodeling dan dicat di bagian eksterior atau di luarnya. Seperti yang bisa kalian lihat, bagian luar catnya itu sudah berubah menjadi hijau abu-abu yang lebih keren ini. Tadinya kan biru abu yang pucat gitu. Juga kerangka atau frame jendela dan pintu sudah dicat sehingga kelihatan lebih fresh dan modern. Magic door. Nah, ini saat aku datang dan mengambil video di lain waktu ketika semua lantai kayu sudah terpasang. Ruangan ini nantinya akan dijadikan lobby atau ruang tunggu untuk para customer. Nantinya akan ada custom furniture yang juga kayaknya akan dibuat oleh suamiku. Dan jendela ini favoritku banget karena punya street view dan bisa ngeliat-liat apa yang terjadi di luar sana. Seperti yang bisa kalian lihat, lantai kayu sudah terpasang dan sudah bersih. Jadi rumah ini sudah cukup rapi, tapi masih perlu banyak remodeling lain, misalnya mengecat, membuat custom furniture, dan detail-detail yang lainnya. Karena target dari pemilik bangunan ini adalah supaya tempat ini menjadi tempat pijat dan spa eksklusif di kota kami. Ini adalah ruang pendaftaran dan resepsionis, dan kalian bisa lihat di sini juga ada jendela dengan street view yang indah. Pokoknya rumah ini juara banget untuk jendela-jendelanya yang banyak dan besar yang ada di setiap ruangan. Jadi sinar matahari alami bisa masuk dengan leluasa ke dalam rumah ini. Ruangan ini nantinya akan dipakai sebagai kantor dan tempat meletakkan dokumen-dokumen administrasi. Oke, kita lanjut ke ruangan ini. Seperti yang kalian lihat, lantai kayunya sudah terpasang. Ruangan ini akan menjadi salah satu ruangan terapi dan sudah tersedia massage table atau meja untuk pijat. Seperti yang kalian lihat, lantai kayu sudah terpasang dengan rapi dan bersih. Nah, di ruangan mandi uap ini sekarang juga sudah dipasang fasilitas sauna.
Ini dia fasilitas saunanya, juga dipasang oleh tim kontraktor suamiku. Nah, rumah-rumah di Amerika itu pasti ada ceruk kecil seperti ini. Kita biasa menyebutnya kloset. Kalau di kamar dipakai untuk menyimpan baju atau kayak lemari gitu kalau di Indonesia. Kalau di dapur namanya pantry untuk menyimpan bahan-bahan makanan. Dan kalau di selasar seperti ini namanya storage, pastinya untuk menyimpan peralatan rumah tangga. Orang-orang Amerika nggak suka memakai furniture tambahan, jadi mereka membangun built-in closet atau storage seperti ini. Di Amerika kalau menyebut kamar mandi dan WC itu adalah toilet atau restroom atau ladies room untuk kamar mandi wanita dan men's room untuk kamar mandi pria. Gedung ini akan punya 6 ruang terapi pijat, 3 di bawah dan 3 lagi di lantai atas. Selain lantainya yang sudah rapi, kalian juga bisa lihat di tiap ruangan pasti ada jendela besarnya. Meskipun jendela-jendela ini belum dibersihkan, tapi kalian bisa lihat bahwa bangunan ini punya view yang sangat bagus di setiap ruangannya. Bangunan ini dibeli pada tahun 2023 lalu oleh salah satu klien suamiku. Si klien ini adalah seorang wanita pengusaha yang usianya sebetulnya masih cukup muda, sekitar akhir 30-an tahun. Kisah bisnisnya cukup unik karena dia dulu adalah pegawai kantoran, bahkan sudah punya jabatan lumayan sebagai seorang akuntan senior. Tapi kemudian dia merasa jenuh dengan rutinitas kerja 9 to 5. Dia ingin punya lebih banyak waktu yang fleksibel, tapi juga tetap ingin punya pendapatan yang stabil. Oke, ayo kita naik ke lantai 2. Ini adalah salah satu pintu exit di sisi lain bangunan ini. Pintu kecil di sudut sana adalah pintu menuju ke basement. Tangga ini nantinya juga akan diremodeling oleh suamiku, jadi ini masih belum diapa-apakan ya. Oke, lanjut lagi ke kisah Mbak si pemilik gedung bangunan ini. Jadi ketika dia jenuh dan suatu hari dia sedang traveling ke Thailand, dia mencoba massage terapi alias pijat dan dia merasa suka dan cocok. Dia langsung berpikir bahwa bisnis ini akan sangat menjanjikan kalau dia lakukan di Amerika Serikat. Oh iya, aku kasih lihat dulu, ini adalah dapur atau kitchen yang ada di lantai 2. Nantinya akan dipakai oleh pegawai, bisa untuk memasak dan lain-lain. Tentunya yang simple-simple aja ya, yang cukup pakai microwave. Karena sudah pasti nggak boleh ada kompor di sini. Dan seperti yang kalian lihat selalu ada jendela di tiap ruangan termasuk di ruangan dapur ini. Oke, lanjut ceritanya. Jadi ketika si Mbak pulang ke Amerika Serikat, dia betul-betul serius pindah haluan karir menjadi tukang pijat atau massage therapist. Nah, ini ruang terapi di lantai 2, salah satu dari 3 ruangan terapi yang ada di lantai 2 ini. Lihat dong, jendelanya besar dan bisa punya street view yang bagus. Rumah dengan jendela besar, view bagus, dan pencahayaan alami yang berlimpah, wah itu juara banget sih kalau buat aku. Nah, tadi kita naik dari tangga itu, pintu exitnya ada di bawah sana. Nah, lalu si Mbak ini ketika kembali ke Amerika Serikat, dia benar-benar ikut sekolah massage therapist. Dan ketika sudah lulus mendapatkan sertifikasi dan lisensi, dia melepaskan karir kantorannya sebagai seorang akuntan senior untuk berganti profesi menjadi tukang pijat. Awalnya dia menyewa sebuah bangunan yang kebetulan sekali juga dikelola oleh properti manajemen suamiku. Di sanalah si Mbak ini tahu tentang bisnis suamiku dan sering menggunakan jasa kontraktor milik suamiku. Terlihat bahkan ada juga jendela dengan pemandangan bagus dari toilet ini. Kalian lihat di luar sana, pemandangannya adalah si pom bensin di sebelah. Nah, ketika masih menyewa bangunan itulah si Mbak ini bekerja sebagai massage therapist dan mendapatkan reputasi yang baik di kotaku. Lalu dia juga mulai mendirikan massage terapi dan spa yang lebih besar dengan merekrut para massage therapist lainnya sebagai pegawainya. Bisnisnya berjalan semakin lancar dan besar sehingga bangunan yang dia sewa sudah enggak cukup lagi untuk menampung aktivitas bisnisnya. Jadi dia butuh bangunan atau rumah yang lebih besar, maka dia membeli rumah ini. Yang dulunya adalah sekolah pijat terkenal
terkenal di kotaku. Kalian tahu berapa harga bangunan ini? Kalau dirupiahkan harganya 25 miliar rupiah. Luar biasa sekali kan si Mbak mampu membeli bangunan dengan harga fantastis justru dari profesinya yang bukan pekerja kantoran. Memang salah satu hal unik dari Amerika Serikat adalah bahwa mereka menghargai jasa dengan sangat mahal. Sehingga lapangan pekerjaan pun lebih bervariasi. Karena yang jadi primadona nggak hanya pekerjaan kantoran atau PNS saja. Tidak seperti di Indonesia. Justru di sini pekerjaan blue collar atau pekerjaan yang mengandalkan fisik bisa jadi malah dibayar jauh lebih mahal daripada pekerja kantoran. Suamiku juga begitu. Dulu dia adalah seorang dosen college yang pernah mengajar selama kurang lebih 8 tahun. Pendidikannya pun S2 atau master degree. Tapi ternyata dia lebih suka membuka bisnis sendiri dan karena orangnya terampil dan punya skill yang bagus, maka bisnis kontraktornya bisa berkembang dengan cukup pesat dengan income yang jauh lebih lumayan daripada ketika bekerja menjadi seorang dosen. Nah, ini adalah spot favoritku banget di rumah ini, yaitu balkon. Ini adalah pemandangan di sekitar gedung kalau kita lihat dari balkon di lantai 2. Kebayangkan kalau misalkan di balkon ini tuh ada kursi, meja, lalu kita bisa duduk santai di sore atau di pagi hari sambil minum kopi hangat atau coklat hangat atau teh panas dengan cemilan pisang goreng hangat. Aduh, pasti enak banget. Aku juga suka mengamati mobil dan orang-orang yang lalu lalang di bawah sana. Meskipun mengamati mobil dan orang yang lalu lalang itu asyik banget buat aku, tapi aku harus segera turun karena hari sudah semakin malam dan kami harus segera pulang untuk makan malam dan beristirahat. Menu makan malam kali ini dipersembahkan oleh Chef Pak Bule. Di rumah tangga kami biasanya memang aku yang lebih sering memasak. Tapi kalau pas aku males ya nggak apa-apa juga suamiku yang masak. Kami juga menyempatkan untuk liburan singkat ke tempat yang unik ini, padang pasir di pantai. Nantikan vlog liburannya di video berikutnya. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video baru di channelku ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.